Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Nah, marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini. Mungkin nanti waktunya kepotong karena ini butuh waktu 35 menit. Sementara waktunya sudah kepakai nunggu yang masuk. Nanti lagi kalau masuk jam sekian itu harus sudah siap ya semua. Nah sekarang kita nanti kalau keluar nanti Anda masuk lagi ya biar ada yang kurangnya belum selesainya nanti bisa diselesaikan. Hari ini kita akan pelajari tentang gerak parabola. Ya, gerak parabola. Gerak parabola itu apa? Nah, gerak parabola itu ini kompetensi yang akan kita pelajari ini dulu dari kompetensi. Jadi kita akan mempelajari gerak parabola yang melengkung tadi menggunakan vektor. Jadi nanti akan diurai kepada vektor X, vektor Y. Kemudian keterampilannya ini bisa mempresentasikan hasil percobaan. Hanya dalam situasi sekarang mungkin ini tidak dikerjakan ya. Nah, ini gerak parabola itu adalah ini. Atau gerak peluru, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya melengkung seperti parabola. Contohnya ini. Ini meriam ditembakkan, lintasannya melengkung seperti ini ya. Seperti ini. Kita melempar bola juga seperti ini sama. Nanti ada yang disebut kecepatan awal, P0 ini. Ada sudut, dia ada sudut ya. Kemudian ada tinggi maksimum. Tiap variasi kecepatan awal dan sudutnya ini akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Kemudian ada jarak terjauh. Ini jangkauannya terjauh ini di sini. Ini di militer ini diterapkanlah ini. Bagaimana cara menembak sasaran. Begitu juga mungkin dalam permainan bola. Kemudian dalam bola basket juga sama seperti ini ya. Ini bola basket yang di sebelah kanannya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah dalam gerak parabola ini kalau contohnya bola basket dilempar untuk mengenai jaring. Nah, ini di pas awal ini ada yang disebut kecepatan awal. Kecepatan awal itu yang ini. Ini ada kecepatan awal. Ada sudutnya disebut theta ya. Nah, kecepatan awal ini diurai jadi komponen kecepatan awal X dan kecepatan awal Y. Ya, kecepatan awal X dan kecepatan awal Y. Kecepatan awal X ini kemarin sudah belajar vektor, ini uraian kecepatan awal ini ada komponen X yang ke bawah. Ini yang ke bawah ini disebut V cos theta. Sementara yang Y ke sini itu disebut V sin theta ya. Contoh V0-nya 100 meter per sekon. Sudutnya 30 derajat ya. Berapa kecepatan pada sumbu X-nya? Nah, dihitung oleh kita. Kecepatan awalnya 100, cos-nya cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 kan? Jadi kecepatan awal sumbu X-nya ini dikalikan jadi 50. Nah, kecepatan awal sumbu X-nya ini 50 akar 3 meter per sekon. Kecepatan awal sumbu Y-nya berapa? Kecepatan sumbu Y-nya adalah ini 100 sin 30. Jadi sama dengan 100 sin 30 itu kemarin sudah belajar vektor adalah setengah.
Jadi ini 50 meter per sekon. Nah, gitu. Jadi Anda harus bisa nguraikan seperti itu ya. Lanjut. Nah, kecepatan di sembarang titik ini nanti akan berbeda. Tadi di sini kecepatan awalnya kan ada. Yang ini tadi 50 akar 3. Yang di sini adalah yang ke sumbu Y-nya ke atas 50. Pindah ke titik bola di sini, kecepatannya itu berubah. Pada sumbu X-nya nanti berapa? Pada sumbu Y-nya berapa? Nah, Anda harus tahu bahwa gerak parabola ini, kecepatan pada sumbu X-nya itu tetap. Ya, kecepatan pada sumbu X-nya itu tetap. Jadi, pada sumbu X-nya tetap. Jadi, karena tetap, maka di sini berarti kecepatan sumbu di sini Px-nya di sini tetap sama dengan 50 akar 3. Di sini juga sama, di sini juga sama. Di atas di sini kecepatan pada sumbu X-nya tetap 50 akar 3. Jadi terus sampai sini sama tetap ya. Ini makanya dikenal GLB. Pada sumbu X-nya itu GLB. Nah, pada sumbu Y-nya bagaimana? Nah, pada sumbu Y-nya di sini akan berubah. Jadi kecepatan pada sumbu Y-nya itu berubah karena dikurangi gravitasi bumi. Ya. Ini kan ke atas dilawan gravitasi bumi. Ini sama dengan P-nya adalah P0Y dikuranginya gravitasi kali T. Ya, kecepatannya itu gitu. Jadi kalau setelah 1 detik, berapa kecepatannya pada sumbu Y ini? Setelah 1 detik kecepatannya jadi sama dengan, tadi kan kecepatannya 50 dikurangi 10 G-nya kali 1. Jadi sama dengan 50 dikurangi 10. Jadi sama dengan 40 meter per sekon gitu ya. Jadi kecepatannya pada sumbu X-nya tadi tetap, ini 50 akar 3. Kecepatan pada sumbu Y-nya berubah jadi 40. Detik ke-1, detik kedua, detik ketiga berubah. Ngitungnya pakai ini. Ya, jadi saya ulangi. Pada sumbu X kecepatannya tetap, pada sumbu Y-nya berubah dikurangi gravitasi begini. Pada saat sampai di atas ini, di puncak ini kecepatan sumbu X-nya kan ada. Nah, kecepatan pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0 saat di puncak ini. Ya, kecepatan di sini kecepatannya 0. Ya. Jadi nanti Anda bisa mengetahui waktu sampai di sini itu berapa. Jadi nanti dengan diketahui pada sumbu Y itu kecepatannya 0, maka Anda bisa mengetahui waktu untuk sampai di atas itu berapa. Contohnya ini. P pada sumbu Y sama dengan P0 Y kan. P0 Y itu P0 sin theta dikurangi GT. Jadi kalau Anda bisa ngitung ini 0 di sumbu Y ya di puncak sama dengan tadi ini nilainya udah dihitung ya 50, udah nggak usah diangka lagi. G kali T. G-nya 10 kan. Jadi untuk sampai di puncak benda yang dengan kecepatan 100 dan sudut 30 waktu yang dibutuhkan adalah sama dengan ini GT-nya pindah ke sini 10T sama dengan 50. Jadi T-nya sama dengan 50 per 10, jadi sama dengan 5 detik. Ya. Jadi bola yang kecepatan awalnya tadi 100 dengan sudutnya 30, maka untuk sampai di puncak ini dibutuhkan waktu 5 detik. Untuk sampai di ujung di sini, sampai jatuh lagi dibutuhkan 2 kali ini. Dibutuhkan waktu 10 detik. Ya, itu konsepnya seperti itu sehingga muncul rumus-rumusnya ini. Ya, ini rumusnya. Muncul rumus, tadi sudah dijelaskan ini. Kecepatan pada sumbu X adalah P cos, nilainya tetap, pada sumbu Y berubah dengan persamaan ini. Contohnya tadi ini sudah. Ya. Nah, posisi itu kan kecepatan. Sekarang kita
mencari posisi benda. Tadi kecepatannya pada sumbu X tetap, pada sumbu Y berubah, sudah dijelaskan. Sekarang posisi pada saat sampai di sini, ini posisinya berapa? Nah, posisinya dihitung pakai rumus ini. Posisi di tengah-tengah ini berapa posisinya? X sama dengan kecepatan pada sumbu X, tadi kecepatan pada sumbu X kali T. Kecepatannya kan pada sumbu X tetap 50 akar 3. T-nya tadi sampai di tengah ini, sampai di puncak ini, T-nya sudah dihitung tadi ya, 5. Jadi kali 5. Jadi jaraknya berapa? Ini 250 akar 3 meter. Nah gitu ya. Jadi untuk sampai di puncak ini, posisi X-nya adalah ini. Sekarang tingginya berapa ini tingginya? Tingginya dihitung pakai rumus ini. Posisi tertingginya dihitung pakai rumus ini ya. P0 kali T kali setengah kali G kali T. P0-nya tadi adalah 50 kan? P0Y-nya 50 nih yang ini nih. Ya, tadi sudah. Jadi 50, waktunya tadi untuk sampai puncak udah dihitung adalah 5. Dikurangi setengah, G-nya 10, T-nya 5 kuadrat. Ini tinggal hitung aja ya. Ini 50 nih ya. Tinggal dihitung. Ini ada 250. Ya, 250 ini setengah. Ini ada satu orang yang mau masuk. Nah, dan seterusnya bisa dihitung gitu ya. Nah, begitu juga di posisi ini, nanti di posisi yang lain bisa dihitung. Ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi saya ulang, Anda harus mengingat, tadi kan kecepatan awal sudah tahu pada sumbu X, sumbu Y. Kecepatan di sembarang X ini rumusnya, kecepatan di sembarang Y ini rumusnya ya, berubah. Posisi X-nya ini, pakai rumus ini. GLB, ini GLB, benda ini GLB. Kalau yang ini rumusnya GLBB. Ini contohnya sudah, kita teruskan ya. Ini contoh realnya ya. Contoh realnya. Contohnya ini bola kecepatan awalnya 25 dengan sudut 30, gravitasi ini. Berapakah kecepatan bola pada detik ke-1? Kecepatan bola di detik ke-1. Nah, ini jawabannya kayak gini. Ini Anda harus belajar menguraikan dulu seperti ini, tadi sudah dicontohkan. Ini saya kira udah paham ya. Ini P0-nya 25, cos-nya cos 30 dari sini. Cos 30 itu kemarin sudah tahu, yaitu 0,8 atau 4/5. Dihitung ini kecepatan awal X-nya. Kecepatan awal Y-nya ini adalah 25 tadi di sini ya. Kemudian sin-nya ini sama. Ini adalah 3/5 ya, 0,6 nilainya segini. Ini kecepatan awal sumbu X, sumbu Y. Ya, seperti tadi. Nah, kecepatan setelah 1 detik berapa? Nah, kecepatan setelah 1 detik pada sumbu X kecepatannya tetap. Nah, kayak gini. Tadi kan GLB tetap, jadi nggak berubah berdasarkan waktu. Pada sumbu Y kecepatannya berubah dengan rumus ini. Jadi ini kecepatan pada sumbu Y kan 15 mula-mula. Dikurangi G kali T, G-nya 10, T-nya 1, jadi hasilnya 5. Ya. Setelah 1 detik, kecepatannya pada sumbu Y berkurang menjadi 5. Nah, Px dan Py ini digabung menjadi seperti ini. Ya, kayak gitu. Mengapa digabung seperti itu? Gambarnya seperti ini nih ya. Ini pada sumbu X-nya sama dengan 20, pada sumbu Y-nya adalah sama dengan yang ini 5. Nah, gabungkannya pakai vektor seperti ini. Nah, ini adalah kecepatan totalnya. Ya. Ngitungnya pakai seperti ini, karena ini adalah 90 derajat. Dihitung, hasilnya adalah seperti ini. Ya, supaya cepat ini. Itu contoh menghitung kecepatannya. Posisinya bagaimana? Posisi bola setelah 2 detik. Posisi bola setelah 2 detik dihitung seperti ini. Posisi X adalah P
X kali T. Px itu kan tetap tidak berubah. Jadi Px saja di sini. Jadi tadi sudah dihitung 20 kali 2 adalah 40. Jadi posisi X-nya 40. Posisi Y-nya. Posisi Y-nya adalah, posisi Y-nya tadi pakai rumus Y. Ya, pakai rumus Y seperti ini. P0Y kali T kali G kali T kuadrat. Tadi P0Y-nya sudah dihitung 15, T-nya 2. Ini ada setengahnya, ini ya salah ini. Ada setengah GT. Setengah kali 10 kali 2. Ya ini setengah kali ini kan 5. Ya. 2 kuadrat 4 dihitung menjadi 30 dikurangi 20 jadi 10. Jadi posisinya itu adalah X-nya adalah 40, Y-nya 10. Kalau digambarkan ini bola ditembakkan gitu ya. Nah, mungkin aja bola itu posisinya di sini. Jadi ini X-nya ini. Kemudian Y-nya ini dihitung ke sini. Nah, ini Y-nya ya. X, Y. Ini ada X, Y. Contohnya itu. Kemudian contoh yang kedua. Sebuah bola ini ada yang mau masuk 2 orang ya. Biar aja lah. Ini bola dari ketinggian 10 meter, ini dari 10 meter, 10 meter, ini gedung 10 meter, melemparkan bola dengan sudut 30 derajat. Jadi ini 30 derajat, kecepatannya adalah 10. Jadi tingginya 10. Wah, ini mau mati nanti pada masuk ya. Ini tinggal 10 menit lagi, nanti setelah 10 menit lagi mati, masuk lagi. Ini kecepatan awalnya 10, kemudian melintas parabola, ternyata jatuhnya di bawah sejauh X. Ini ya 10 meter. Bagaimana cara mencari waktu sampai bola itu menyentuh tanah ke sini, waktunya berapa? Yang kedua jaraknya ini berapa nih? Ini jaraknya berapa? Waktu yang dibutuhkan dari mulai dilempar sampai menyentuh tanah berapa? Nah, untuk mencari waktu ada persamaan ini ya, persamaan ini. Tadi persamaan ketinggian Y sama dengan P0, ini sin dulu, sin alfa kali T, tapi di sini sin dulu, T-nya di depan boleh saja ya. Dikurangi setengah GT kuadrat sama aja ya. Ini P kecepatan awalnya 10, T-nya dicari sin 30. Kemudian ini setengah tetap, ini T dicari. Y-nya ini negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena posisi akhirnya, ini kan posisi awalnya 0. Naik ke sini positif ya. Saat ke bawah turun, ini karena bola ini jatuh di bawah posisi acuan, maka ini haknya diberi nilai negatif. Karena di bawah titik acuan. Titik acuannya 0, bola jatuhnya di bawah, jadi ini nilainya negatif. Ya ini dari situ ya. Negatif 10, ini G-nya tetap dihitung, ini jadi 5, sini kan? Ini juga jadi 5, jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat seperti ini ya. Ini di matematika sudah difaktorkan menjadi dihasilkan waktunya. Yang pertama 2, yang kedua negatif 1 sekon. Yang diambil yang positif waktunya ya. Jadi itu waktu dihitung dengan seperti itu. Kemudian X-nya ini berapa? X-nya itu dihitung dengan rumus posisi ya, perubahan posisi. Ini ada 2 orang, saya tambahkan, waktunya tinggal habis. Nah, posisi X ini dihitung pakai persamaan tadi di atas. Persamaan X sama dengan P0T cos alfa. Jadi ini kecepatan awalnya adalah 10. Waktunya pakai yang 2, bukan yang pakai min, cosnya cos 30 dihitung menjadi ini ya. Jadi itu cara menghitung contoh yang kedua ya. Ada pertanyaan dulu anak-anak?
Halo? Enggak, lanjut ya. Nggak ada. Nggak ada bang, nggak ada. Enggak ada ya. Lanjut. Nanti ini 2 menit lagi kayaknya akan nutup ini kayaknya ya. Terus setelah itu masuk lagi ya. Masuk lagi. Ini partisipannya sudah 2. Nanti akan saya copy dulu ininya ya. Ini saya tutup dulu kayaknya mau mati ini. Pesannya mau saya copy. Ini kok yang nulis pesan baru 19 orang, yang baru belum ya? Nanti aja sekalian deh di yang jam keduanya nih, udah mau habis waktunya masalahnya. Nanti pas masuk nulis lagi chatnya, ini baru 19 orang yang nulis chat. Baru 15 orang. Nanti nulis lagi nggak apa-apa ya. Karena ini mau nutup kayaknya nih. Baik, kita lanjut. Waktunya ada sedikit lagi ya. Nah, ini yang berikutnya adalah kita contohnya ini benda seperti ini. Kecepatan awal P0. Waktu yang diperlukan untuk titik tertinggi. Nih, waktu untuk sampai di sini. Tadi sudah sebetulnya ya. Tapi kita akan buat rumus tadi rumusnya sudah juga ini ya, sudah. Nah, ini sudah ini. Jadi saya nggak jelaskan lagi. Tadi lupa sudah dijelaskan lebih dulu. Jadi untuk sampai di titik tertinggi ini, waktunya diturunkan seperti ini ya, seperti ini. Tadi sudah di atas. Ini diturunkan di mana kecepatan pada sumbu Y ini nanti kecepatannya 0. P pada sumbu Y sama dengan 0, P pada sumbu X-nya tidak 0 ya, akan selalu konstan. Jadi dihitung seperti ini. Jadi persamaan waktu untuk titik tertinggi adalah ini dari sini ya, P0 kali sin theta per G. Ini dari perubahan ini menjadi seperti ini. Nah, untuk sampai jarak terjauh, waktunya berapa untuk sampai sini? Waktu untuk titik terjauh tinggal waktu untuk tinggi terjauh, waktu untuk sampai di sini, dengan waktu untuk sampai jarak terjauh tinggal dikali 2. 2 kalinya kan ini persis ini belahan ke-1, ini belahan kedua persis. Jadi waktu untuk jarak terjauh 2 kali waktu untuk ini. Jadi ini kalau saya kurung, nah kayak gini. Tuh. Ya. Waktu untuk jauh maksimum. Nah, kemudian ada tinggi maksimum dan jauh maksimum. Nah, ini tinggi maksimum itu yang ini ya. Ini tinggi maksimumnya berapa, ini jauh maksimumnya berapa. Nah, tinggi maksimum biar tidak ada, nah jauh maksimum itu adalah V0 kali T kalikan setengah GT. T-nya adalah yang tadi, yang di atas. Yang P0, jadi ini, nah seperti ini ya. T yang ini juga yang ini, dikuadratkan. Dihitung. Setelah dihitung, maka ini adalah, kalau ini 1, yang ini ada angka 2-nya dibagi 2 setengah ya. Kalau mau dibuat seperti ini jadi 2/2 atau terserahlah kalian. Jadi ini hasilnya adalah persamaan untuk sumbu Y adalah ini, titik tertinggi. Titik tertinggi P0 kuadrat kecepatan awalnya sin kuadrat alfa per 2G. Jadi Anda ingat rumus ini ya. Yang kedua jarak terjauh. Jarak terjauh gimana ngitungnya? Jarak terjauh dasarnya dari sini. Kecepatan awal pada sumbu X. Kalau ini kecepatan awal pada sumbu Y, ini kecepatan awal pada sumbu X. Dikalikan T. T sampai jarak terjauh. Ya. T-nya ini jarak terjauh. Nah, kecepatan awal pada sumbu X kan ini P0 cos tadi di atas sudah. P0 cos alfa cos theta. T-nya, TAC-nya adalah 2 kali T untuk tinggi maksimum yang ini ya. Nih yang ini.
2 kali P0 sin alfa per G. Tadi sudah di atas. Kalau ini hanya 1, ini 2 P0 sin alfa per G. Setelah dikalikan, ini dikalikan jadi P0 kuadrat. Yang ini sin alfa dengan cos alfa kali 2. Ini per G. Ini kalau yang ini yang saya kurung menjadi 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Nanti di matematika Anda akan mendapat, sudah belajar trigonometrik, bahwa sin alfa cos alfa, 2 sin alfa cos alfa adalah ini. Ini diketahui saja dulu, nggak dipelajari ya. Maka yang di dalam kurung ini bisa diganti menjadi ini. Tuh. Jadi jarak terjauh ini sama dengan P0 kuadrat per sin 2 alfa ya. Anda mencari jarak terjauh boleh pakai rumus ini langsung. Kalau tinggi terjauh bisa pakai ini langsung. Kalau udah diketahui T-nya, tapi kalau nggak diketahui T-nya pakai ini. Jarak terjauh kalau sudah diketahui T-nya pakai rumus ini. Kalau tidak diketahui T-nya, ada P0 dan sudutnya, pakai yang ini. Ya, gitu. Contoh. Ini contoh ya. Contoh sebutir peluru dengan kecepatan awal 10. Sudutnya adalah 30. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk tinggi maksimum dan hitunglah kecepatan maksimum. Jadi T maksimum dan H maksimum, nah ngitungnya seperti ini. Ini rumusnya tadi kan? Rumusnya dihitung saja dapat ini. Nah untuk mencari jarak terjauhnya tinggal pakai rumus ini. Ini P0-nya adalah P0, P awalnya adalah 50. Sudutnya adalah 30. Jadi kalau dihitung ini adalah 50 kuadrat jadi 2500 ini, kemudian ini ya. Ini rumusnya kok pakai, oh ya betul, kalau G pakai 2 di sininya udah betul ya. Jadi jarak terjauhnya adalah 31. Tinggi maksimum. Anda boleh juga menghitung pakai rumus ini. Y sama dengan P0T kurangi setengah GT kuadrat. Ini P0-nya kan kalau dihitung ini 50 kali sin 30 jadi 25 ya. P0Y. Ini 25 dikurangi T-nya sudah ada nih 25. 2,5 dikurangi setengah kali 10 kali 2,5. Nah, bisa pakai rumus ini. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus ini, tinggi maksimum. Ya, karena kita sudah mengetahui T-nya, bisa pakai rumus yang ini. Ini rumus yang aslinya diturunkan jadi ini, jadi Anda nanti hasilnya sama 31. Nanti Anda coba hitung sendiri ini, kalau nggak salah 25 kali 625, jadi ini 62,5 dikurangi yang ini. Ini kalau nggak salah 31,25 angka yang ini. Nanti jatuhnya sama dengan ini. Itu adalah cara menghitung tinggi maksimum dan waktu untuk tinggi maksimum. Sekarang kalau kita menghitung soal yang berikutnya adalah hampir sama. Ini masalahnya adalah mencari jauh maksimum. Ini kecepatan awalnya. Ini bola kecepatan awal, G-nya sama, sudutnya ini. Sudutnya ini. Waktu untuk tinggi, untuk jarak terjauh. Waktu untuk jarak terjauh. Yang ditanyakan, jadi berarti ini jarak untuk terjauh. Yang kedua adalah jarak terjauh. Jangkauan terjauh, jadi ini X maksimum, ini T untuk X maksimum. Nah ini jawabnya seperti ini ya.
Waktu untuk jarak terjauh adalah 2 kali waktu untuk tinggi maksimum. Nah, kayak gini rumusnya, ini 5,2. Ya, ini ngitung biasa. Sin 15 dari mana? Sin 15 0,25 dari tabel. Kemarin udah dikasih tabelnya ya. Mungkin ada yangnya sin 15 berapa? Nah, tabelnya nanti saya kasih PowerPoint ini, tabelnya yang waktu belajar vektor sudah ada di PowerPoint ini ya. Setelah ini nanti akan saya bagikan ke admin. Nanti kalian rimanya dari admin. Nah, kemudian jarak terjauhnya berapa? Ini jarak terjauh ya, X maksimum. Ada yang pakai R, ada yang X maksimum. Rumusnya pakai ini. Ya, jadi nilainya 100 kuadrat, dari ini 100-nya ya. 100 kuadrat kan jadi 10.000. Sin 2 theta. Nah, ini 2 kali 15 dulu, 30. Ya. Jadi sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Jadi sin 2 theta ini 2 kali theta dulu, 2 kali 15, 30. Sin 30 setengah, nanti ada di tabel. Ya. Setelah dihitung, ini jadi komanya coret, ini dikalikan jadi 500 ya, X-nya 500 meter. Contoh yang kedua itu ya. Ini ringkasannya. Ini ringkasan teori bisa Anda hitung. Jadi kalau sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal P0, nanti Anda harus bisa mencari P0X pakai rumus ini, P0-nya pakai rumus ini. Kecepatan pada sumbu X ini selalu tetap. Ke sini, di sini, ini di sini, P di A, P di B, P di C yang sumbu X ini selalu tetap atau GLB. Kecepatannya ya. Kecepatan pada sumbu Y, kecepatan awalnya ini. Ya. Di sini akan berubah. Di sini kecepatan di puncak ini 0. Kecepatan di sini berubah juga, bahkan arahnya ke bawah ya. Ya, kecepatan tadi sudah ada rumusnya. Kemudian waktu untuk sampai di puncak tadi sudah ini. Jadi Anda bisa ingat ini. Waktu untuk jarak terjauh ini. Jadi waktunya ini. Ini lihat. T untuk di puncak adalah ini. T untuk di titik terjauh 2 kali T untuk di puncak. Kayak gini. Yang terakhir tinggi maksimum. Ini adalah rumusnya ini. Jarak maksimum ini. Ya. Nah itu ringkasannya, ada ringkasan di gambar ini, ada ringkasan di tabel ini, Anda bisa mengingatnya. Untuk lebih paham maka Anda harus sering latihan. Ya. Ini latihan tugasnya nanti Anda tugasnya adalah ini dikerjakan mulai sekarang, nanti masukkan ke Google Classroom-nya mulai jam 1. Bapak belum buat tugasnya, tapi tugasnya ada di PowerPoint ini. Tugasnya adalah ini, sama dengan yang tadi. Jadi ada benda kecepatannya 50, dengan sudutnya 53. Nah, kecepatan pada saat T2 berapa, saat T4 berapa. Posisi saat T2 berapa, posisi pada saat T4 berapa. Ya, jadi kalau ada kecepatan berarti ini kecepatan pada sumbu X berapa, kecepatan pada sumbu Y berapa, digabungkan jadi P. Ini berarti ada Anda ditanyakan X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi X untuk 2 detik berapa, X untuk 2 detik berapa, Y untuk 2 detik berapa. Jadi ini ada 2 jawaban berarti. X untuk 2 detik, Y untuk 2 detik, X untuk 4 detik, dan Y untuk 4 detik. Ya, jadi ada. Ini masing-masing jadi 2. Nah, yang soal yang kedua, Dani melempar dengan kecepatan awal ini, sudutnya ini. Waktu untuk mencapai tanah kembali. Nah, tadi sudah barusan. Tinggi maksimum ada ini ya, jauh maksimum ya. Soal ini mudah kalau Anda tadi sudah memperhatikan. Ini tabelnya ya, tabel ini sudah saya sertakan di bawah, ini dulu sudah.
Kemudian yang ini istimewanya. Nah, sudah selesai. Kalau gitu ya. Saya kira itu saja dari hari ini. Jaga kesehatan di rumah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, biar kita sehat semua ya. Iya, Pak. Kalau yang mau ikut olimpiade itu daftar ya, daftar di yang itu olimpiade. Kalian boleh ikut olimpiade, nanti ada pelatihannya. Ya. Ya, Pak. Saya kira itu saja kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.